menghadap Allah ketika mati. Kita ingin malam ini semuanya bernilai amal soleh insyaallah. Amin. Maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil. Apapun yang terjadi malam ini kita ucapkan alhamdulillah. Sendal hilang, innalillah. Majelis ini majelis yang baik, bersama orang baik, di tempat yang baik, dengan niat yang baik, yang diucapkan juga baik. Betul? Tapi kalau tidak kita sebut namanya, majelis ini berubah menjadi majelis bangkai busuk, berbau, bernanah, berulat. Maka kita sebut namanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itulah salawat yang paling sempurna, kata Syekh Ali Jum'ah, guru besar usul fikih, mantan mufti Al-Azhar. Jadi kalau mau salawat paling sempurna, ucapkanlah salawat Ibrahimiyah. Sesingkat-singkat salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita orang yang paling dekat tempatnya dengan Nabi karena banyak-banyak bersolawat insyaallah. Amin. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak kecil, walam ya'rif syarafa kabirina, yang tua, yang besar tidak dihormati, yang kecil tidak disayangi, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini adik-adik, anak-anakku yang kecil-kecil semua saya sayangi. Mudah-mudahan dijaga Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Adapun yang besar-besar, yang hebat-hebat, tadi saya tanya Ustadz Hasbi, saya bisikkan ke telinganya, siapa yang perlu saya hormati? Kata dia, hormati saja Haji Hasbi LC. Yang sama kita hormati Ayahanda Hussein beserta seluruh keluarga besar. Saya dengar malam ini hadir juga bersama kita bapak-bapak kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Hadir juga malam ini di tengah kesibukannya, padahal ini hari libur, Bapak Camat sama kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, istiqomah, adil dan amanah. Ini kalau saya sebutkan semua yang ada jabatan, yang ada kekuasaan yang hebat, padahal semuanya sama dalam pandangan Allah. Saya sapa semuanya, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak TNI Polri yang mengawal dari mulai kediaman Haji Hasbi LC, Direktur PT Madian Perjalanan Haji dan Umrah, kakak kelas saya, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir. Saya sampai di Mesir tahun 1998, beliau 1997, beda 1 tahun. Rupanya hari ini 2023 saya sampai ke kampung halamannya, tempat kelahirannya. Mudah-mudahan kehadiran saya tidak sebagai tamu, tapi sebagai keluarga dari Ustadz Hasbi, sedang menyunggun seorang keluarga yang sedang mengunjungi keluarganya. Itulah rasa saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bersama kita di, apa nama kampung Ustadz Hasbi? Capakala. Saya setiap kali mau menyebut Capakala, mau menyebut Capadokia, mirip-mirip di Turki soalnya. Mudah-mudahan semua masyarakat yang malam ini hadir di Capakala menjadi keluarga besar, bersaudara di Capakala,
bersaudara di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini, Ustaz Somad tidak boleh ceramah di luar tema. Kenapa setiap Ustaz Somad tausiah itu lampunya terang sekali, kiri terang, kanan terang, biar supaya pipinya nampak glowing. Perkokoh akidah, mantapkan ukhuwah Islamiyah untuk Capakala yang damai dan sejahtera. 3. Yang pertama, perkokoh akidah. Akidah ini apa? Akidah ini adalah simpul tali yang diikat. Kalau diikat tidak boleh ikatnya seperti ikatan tali sepatu, terasa sempit dilonggarkan, terasa longgar disempitkan. Ikatannya mesti kuat dari mulai lahir sampai mati. La ilaha illallah. Nah, apapun yang terjadi tetap la ilaha. Inilah akidah. Makanya dulu ketika lahir anak-anak di Capakala dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Ada anak-anak di Capakala ketika lahir dibisikkan, nanti kau kubelikan sawah 3 hektar. Ada? Tidak ada. Semuanya dibisikkan la ilaha illallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan meminta kepada yang lain. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Ada orang Capakala minta ke pohon kayu? Enggak ada. Ada yang minta ke hantu? Enggak ada. Ada yang minta ke batu? Enggak ada. Ustaz Somad nyebut batu, dia sendiri pakai batu. Batu cincin biasa aja, guys. Bukan berarti orang punya batu cincin minta pada batu. Saya suka pakai batu, tapi saya nggak percaya ada apa-apa dalam batu. Ustaz Somad, iya. Itu batu cincin Ustaz ada khasiat-khasiatnya? Ada. Apa khasiatnya? Dipakai duduk rumah makan, nggak bayar. Hebat. Duduk aja, jangan makan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berangkat hari Jumat dari Pekanbaru sampai ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Mamuju, dari Mamuju ke Topoyo, dari Topoyo kemana lagi kita Ustaz Asbi? Ke Majene, dari Majene ke Pinrang, lalu kemudian malam ini ke Capakala. Maka saya keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ketika pesawat akan mendarat, saya pandang bumi Makassar. Saya sudah menyeberang jauh dari Pulau Sumatera masuk ke Pulau Jawa, melewati Kalimantan, masuk ke Makassar. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Ya Allah, berikan aku kebaikan-kebaikan Pulau Makassar, berikan aku kebaikan-kebaikan Sulawesi Selatan, berikan aku kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan orangnya, kebaikan buminya. Kita tidak pernah merasa asing. Bumi ini milik Allah, yang ada di bumi ini hamba Allah. Mereka adalah saudara kita, sama-sama la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Inilah yang diajarkan kepada kita semua. Saya yakin dan percaya, dulu ketika Bapak Ayahanda Haji Hussein mengirim putranya dari Capakala terbang ke Kairo, Mesir, yang dibekalinya adalah Mesir itu bumi milik Allah, orang Mesir itu hamba Allah. Walaupun engkau terbang jauh 10 jam naik pesawat lewat Mekah, semuanya adalah kuasa Allah. La haula wala quwata illa. Ini sekarang banyak orang mendidik anaknya tidak begitu. Cepat tidur, nanti datang hantu. Ibu-ibu tidak boleh memanggil anaknya dengan sebutan yang menyebut hantu. Nanti anaknya takut sama hantu.
Nanti alhamdulillah sekarang hantu sudah nggak ada lagi karena semuanya udah main film. Sundel bolong, suster ngesot. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari segala yang merusak akidah anak-anak kita insyaallah. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya tadi heran, ini kenapa di Capakala ini korinya anak kecil? Apa nggak ada yang agak besar dikit badannya? Waktu dia tampil, ini pandai nggak ngaji ini? Ternyata suaranya Allah. Bertakbir saya di belakang. Allahu Akbar. Masya Allah. Tabarakallah. Rupanya masyarakat Capakala mau ngasih tahu Abdul Somad. Hai Ustaz Abdul Somad. Di Capakala ini anak kecilnya aja begitu hebatnya ngaji. Apalagi yang besar-besar. Apalagi bapak ibunya. Betul? Kalau nggak percaya tes aja. Jadi akidah ini berawal dari mengajarkan Al-Quran. Di Al-Quranlah diajarkan siapa nama Tuhan kita. Allah. Adakah Tuhan selain Allah? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayyu. Dia maha hidup. Apakah dia mengatur Abdul Somad terbang ke sana, terbang kemari, tidur di sana, ceramah di sini, besok pagi pulang? Al-Qayyum. Dia mengatur segala kehidupan kita. Apakah Allah itu letih, lelah, ngantuk? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bapak punya kebun, ibu punya duit, bapak punya tanah, ibu punya gelang cincin emas rantai. Allah subhanahu wa ta'ala punya apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit, apa yang di bumi, milik Allah. Siapa yang bisa menolong? Ayah tidak bisa menolong anak, ibu tidak bisa menolong bapak. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Apakah Allah tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati Abdul Somad? Apakah Allah tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran bapak dan ibu? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Apakah Allah itu punya kekuasaan? Pak Camat, kecamatan, Pak Bupati, kabupaten, Pak Gubernur, provinsi, presiden, negara. Bagaimana dengan Allah? Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Sulitkah bagi Allah memberi makan cacing di dalam tanah, memberi makan burung di atas pokok kayu? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul. Itulah yang diajarkan kepada kita sebelum tidur malam. Takut diganggu setan, takut kena santet, takut kena sihir, takut kena dukun, takut kena apapun namanya. Sebelum tidur, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tapi ini bukan abrakadabra, ini bukan mantra. Membacanya mesti dengan penghayatan. Banyak orang sekarang baca ayat kursi nggak jelas lagi makharijul hurufnya. Apa ini? Banyak orang baca ayat kursi nggak jelas lagi tajwidnya, matnya, asal bacanya. Mudah-mudahan anak-anak kita seperti Ananda Qori yang Masya Allah tabarakallah tadi. Doakan anak Ustaz Abdul Somad, Mizyan Hazik Abdillah, Sami Ahmad Misbahi Ibadillah bisa menjadi qari, penghafal Quran yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan semua anak-anak kita di Capakala insyaallah. Amin. Anak gadis cantik, baik, soleh, datang seorang anak lajang memanggil, "Adek, mau jadi istri abang nggak?" Apa kata si perempuan? Kucing kurap. Wih. Ludahnya diambil, dibawa ke dukun. Cinta ditolak, dukun
Dukun berteman dengan jin, berteman dengan setan, pengikut iblis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dicuri rambutnya, diambil kukunya, diambil tempat dia bercukur, motong rambut, disantet, disihir, rusak akidah. Orang yang pakai sihir zaman Umar bin Khattab ditangkap, satu hari pernah dipancung 3 tukang sihir. Orang yang pakai santet, pakai sihir, minta jin pada setan, pada iblis, di zaman Renaissance di Eropa ditangkap, disalib, dipancung, bersih. Alhamdulillah, kita pun sudah bersih, tidak ada lagi yang meminta. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan dukun, falam tuqbal lahu salatun, salatnya tidak diterima, arba'ina yauman, 40 hari 40 malam tidak diterima ibadahnya. Alhamdulillah, kita sudah bersih dari perdukunan, sudah bersih dari persantetan, sudah bersih dari sihir berkat dakwah para alim ulama. Kita semua hanya berdoa kepada Allah. Siapa yang kita sembah? Qul huwallahu ahad. Siapa tempat kita meminta? Allahus samad, itu nama Allah. Allah tempat meminta. Adapun ini Abdus Somad, ini hamba Allah. Mudah-mudahan kita semuanya hamba Allah. Jangan sampai ada yang jadi hamba setan. Jangan ada yang sampai menjadi hamba iblis, hamba harta, hamba kuasa. Semua adalah hamba Allah. Diciptakan Allah, meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini malam ini tidak hujan. Ini jangan-jangan orang Capakala pakai pawang ini kelihatannya. Enggak Pak Ustadz. Orang Capakala banyak berzikir, berselawat, berdoa. Orang Capakala doanya makbul. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan gara-gara ceramah Abdul Somad malam ini tentang akidah yang benar, lalu besok bapak-bapak nggak masuk kantor, yang ke sawah tidak membajak sawah, yang ke kebun tidak ngurus kebun, yang ke pasar tidak ngurus tokonya di pasar. Dibangunkan sama istrinya, abang nggak kerja ke pasar? La haula wala quwata illa billah. Kata Ustadz Somad tadi malam, rezeki nggak perlu dicari. Kalau memang sudah rezeki akan datang sendiri. Besok mana tahu ada suami yang begitu. Ibu jangan marah ya Bu ya. Ibu diam aja, jangan marah. Apa ini? Aliran sesat. Ustadz Somad nggak ngomong begitu. Diam aja. Nanti pas jam 12, jam 1 dia kan minta makan siang kan. Dia tanya, mana makan siang kita? Nah disitulah ibu balas, la haula wala quwata illa billah. Kalau memang sudah rezeki nggak kemana. Memang betul rezeki kita dari Allah, tapi mesti ada usaha, ada ikhtiar. Ini kue-kue yang ada di dalam bungkus pakai warna merah, bunga yang cantik indah ini disajikan untuk Ustadz Abdul Somad. Betul?
Betul katanya. Tapi kalau saya nggak ada usaha untuk mengambilnya, membuka bungkusnya, memasukkan ke mulut, saya buka aja mulut saya, bisa masuk? Tidak, mesti ada usaha. Anak-anak muda juga begitu. Nanti pas ditanya, kamu kenapa belum nikah? La haula wala quwata illa billah. Mesti ada usaha, guys. Jangan berpangku tangan. Begitu juga dengan ibu-ibu, kalau suaminya belum sholat, mesti ada usaha. Mintakan Ustadz Hasbi ceramah, mintakan para alumni Al-Azhar, kakak-kakak kelas saya, anak saya nih Pak Ustadz belum bisa ngaji, masukkan ke pesantren Kitab Kuning Al-Azhar Asy-Syarif, nanti dia akan berprestasi, ikut tes ujian. 11 orang anak Sumatera Sulawesi Selatan lulus tes ke Mesir, 1 orang ke Maroko, karena ada usaha. Termasuklah dakwah berkeliling ini usaha amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi yang namanya Abdul Somad itu bisa datang ke Sulawesi Selatan setahun sekali, Sulawesi Barat setahun sekali, tidak bisa datang setiap bulan karena keterbatasan. Aceh, Papua, Kalimantan, Jawa, Singapura nggak masuk, Brunei Darussalam, Malaysia, itu apa? Setahun sekali cuman bisa datang. Tapi usaha setiap hari adalah memasukkan anak ke pondok pesantren. Itu usaha kita. Jangan sampai nanti ketika anak tidak kenal Allah, anak kena narkoba, anak berzina, anak maksiat, datang orang nanya, kenapa anakmu mabuk, kenapa anakmu sakau, kenapa anakmu LGBT? La haula wala quwata. Mana usahamu sebagai orang tua? Mudah-mudahan orang-orang kaya yang ada di Capakala, yang ada di Pinrang, mewakafkan tanahnya untuk membangun pondok pesantren, insya Allah. Amin. Untuk apa tanah luas? Tanah luas sejauh mata memandang, rukonya banyak. Ketika mati, tanahnya tinggal, rukonya tinggal, rumahnya tinggal, mobilnya tinggal, istrinya. Mohon maaf ya Bu, boleh saya tanya? Nggak tersinggung? Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Enggak katanya Pak. Sore tadi Ustadz Somad diminta meletakkan batu pertama tepat di depan rumah Ustadz Hasbi, kantor PT Madian Travel Haji dan Umroh. Berikut ini peletakan batu pertama oleh Ustadz Abdul Somad, pondok tahfiz Quran gratis oleh alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Saya di mana-mana nggak mau meletakkan batu pertama karena beberapa batu yang saya letakkan nggak bertambah. Tapi di Pinrang saya mau. Kenapa? Karena ini alumni Al-Azhar belajar di Mesir, pulang, dan beberapa pondoknya diminta saya. Banyak orang mengatakan, untuk apa belajar lama-lama di Mesir? 5 tahun, 10 tahun, pulang nggak pernah ceramah, nggak pernah khutbah. Mereka berdakwah, tapi bukan dengan ceramah. Mereka berdakwah bukan dengan khutbah. Berdakwahnya dengan apa? Dapat uang dari travel haji dan umroh, membangun sekolah tahfiz gratis. Itu juga bagian dari dakwah. Insya Allah bumi Makassar, bumi Bugis, bumi Mandar, bumi Toraja, Sulawesi Selatan, bumi Pulau Sulawesi dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Kabupaten Pinrang, saya lihat dari perjalanan padinya banyak sekali. Ternyata luas padinya 55.000 hektar. Allahu Akbar. Padinya berlipat ganda, lebih dari kebutuhan orang Sulawesi Selatan, lebih dari kebutuhan masyarakat Pinrang, sampai dikirim ke Pulau Jawa.
orang Jakarta makan, itu padinya, berasnya datang dari Capakala, datang dari Pinrang, dan punya tambak ikan, tambaknya 16.000 hektar. Ini Ustaz dapat datanya dari mana? Tadi saya mendapat kehormatan dari kerajaan Sawito, diberikan lambang simbol, diberikan pin, diberikan keris. Kerisnya ada, saya simpan. Insya Allah setelah dapat keris dari kerajaan Sawito, nggak ada yang berani ngejek-ngejek saya lagi. Ngejek-ngejek macam kutusuk kan nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya diberitahu ini kerajaan Sawito dari sejak zaman dulu 1315 tahun, 700 tahun yang lalu, dari 1315 sekarang sudah 2023, luas sawahnya terhampar menghijau, 15-16 ribu hektar ikan-ikannya, dan 55.000 hektar sawah padinya. Tapi sekarang memang produksi agak berkurang, Pak Ustadz. Apa yang menyebabkan berkurang? Keong. Apalagi ulat pemotong batang padi sehingga menguning dan mati. Apalagi tikus, makin dibunuh makin bertambah. Ternyata tidak ada keluarga berencana di tikus. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan dari malapetaka, bencana dan musibah ini. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tapi mesti ada usaha dan ikhtiar. Jangan nanti setelah mendengar ceramah Ustaz Somad, batang hama, tikus, wereng, pas ditanya, kamu nggak memasang racun, nggak membunuh tikus? Tikus juga saudara kita, biarlah kita bagi dia makan. La haula wala quwata. Ini pembodohan. Mesti ada usaha, ditangkap, dibakar, dijaga, berbagai macam metode dipakai, konsultasi dengan Institut Teknologi, konsultasi dengan Institut Pertanian Bogor, konsultasi dengan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Setelah itu jangan lupa berdoa kepada Allah. Usolli sunnatal hajat, aku sholat sunat hajat 2 rakaat untuk mengusir tikus, keong-keong, ulat-ulat batang padi. Minta kepada Allah, mudah-mudahan dilepaskan Allah kita dari malapetaka, bencana dan musibah ini insya Allah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Di antara yang bisa menolak bala adalah sodaqoh. Maka kita perbanyak sodaqoh, bukan solawat. Solawat juga, sodakoh juga, solat juga. Kita perbanyak solat. Kita perbanyak solawat. Kita perbanyak somat. Mendengarkan tausiah diperbanyak, melembutkan hati, sholat tahajud malam, beramai-ramai istighosah, minta kepada Allah. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, dari wereng, dari tikus, dari hama, sehingga bangkit lagi. Apakah tikus ini makhluk yang baru? Makhluk yang lama. Tikus bukan transformer. Tikus bukan Robocop. Tikus bukan program baru seperti internet. Tikus sudah ada zaman dulu. Kenapa sekarang dia mengamuk? Mesti kita wawancarai juga tikus ini. Dia makhluk Allah. Kemana dia? Di mana sarangnya? Apa yang terjadi? Maka kita mesti ada ikhtiar dan usaha. Dengan berdoanya kita di akhir majelis ilmu tabligh akbar malam ini, puncaknya bukan pada tausiahnya, tapi pada zikir dan doa. Nanti di akhir kita akan berzikir dan berdoa. Mudah-mudahan Allah selamatkan padi-padi kita insya Allah. Amin. Janji Allah, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Capakala beriman, wattaqau, bertakwa, Allah cuman ingat minta 2. Pertama iman, yang kedua takwa. La fatahna alaihim barakat. Allah akan bukakan barokah dari langit
turun hujan, tumbuh padi, tumbuh sawit, tumbuh kelapa. Minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi, keluar minyak bumi, keluar gas bumi, keluar macam-macam. Inilah bumi yang hebat, yang luar biasa. Tapi kalau kamu kufur dan ingkar, walakin kadzabu, mereka mendustakan ayatina, ayat-ayat kami, akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Mudah-mudahan Allah tidak mencabut nikmat ini dari kita, insyaallah. Amin. Salatullah, salamullah. Yang punya handphone, hidupkan senternya. Kita mau tengok ini gelap gulita sampai mana jamaahnya ini. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Cukup 1 menit diupload di Instagram. Apa ini Ustaz Somad? Pengajian diupload, sholawat diupload, sholat diupload, sedekah diupload. Loh, emang masalah buat lo? Orang mabuk, LGBT, berzina diupload, berzina, punya anak haram, hamil diupload. Buat dosa nggak ada malunya. Kita buat baik, kenapa kita tidak upload? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Tunjukkan kepada seluruh dunia, begini orang Capakala membuat tablik akbar. Allahu Akbar. Apakah Capakala ini level provinsi? Tidak. Apakah Capakala ini level kabupaten? Tidak. Apakah Capakala ini level kecamatan? Tidak. Ini level desa. Hai saudaraku dari Sabang sampai Papua, perhatikan ceramah tablik Ustaz Somad di Capakala, di Sulawesi Selatan, di Pinrang, tingkat desanya saja seperti ini. Allahu Akbar. Luar biasa. Yang ceramah biasa di luar. Kenapa Ustadz Asbi tidak buat di masjid? Saya pun heran. Ini kan kita ke kampung Ustadz Asbi. Kenapa nggak dibuat di masjid? Sampai di sini saya baru dapat jawabannya. Masjid apa yang bisa menyambut manusia sebanyak ini? Ini baru penduduk asli Capakala. Beberapa memang ada pemain naturalisasi yang mengawal Ustadz Somad. Masya Allah, TNI ada, Polri ada, Banser ada. Ini menunjukkan Capakala tidak aman. Keliling Ustadz Somad dipagar dengan pagar besi. Apa yang terjadi di Capakala? Capakala negeri yang aman, negeri yang damai, orangnya ramah, orangnya baik, tapi semuanya terlalu cinta dengan Ustadz Abdul Somad. Orang kalau sudah cinta, matanya buta, telinganya tuli, dilarang jangan salaman Ustadz Somad, malah dia tarik leher Ustadz Somad. Dia lupa Ustadz Somad itu kurus, beratnya 50 kilo. Kalau semua mau bersalaman, pulang copot semuanya. Maka malam ini Abdul Somad diberikan pakaian berwarna merah menyala. Sampai ke sini sorbannya dicopot, diganti dengan kain yang baru lengkap dengan pita. Suaranya menggelegar luar biasa.
Kenapa? Karena orang Capakala sayang, cinta kepada ustadz, kepada guru, kepada sahabat. Ustadz Hasbi, mudah-mudahan berteman kami di Mesir, berteman di Capakala, berteman pula di surga Jannatul Firdaus. Lihatlah bersihnya hati orang Capakala. Padahal saya nggak ada mendoakan mereka. Yang saya doakan kan cuma kami berdua. Saya bilang berteman di Mesir, berteman di Capakala, bersama di surga. Semua mereka senang, amin. Padahal mereka belum tentu ikut. Tapi orang beriman itu berbahagia. Kenapa? Akidahnya mengatakan, kalau dia mendoakan saudaranya, saat dia katakan amin, apa kata malaikat? Kau dapat yang sama seperti yang kau doakan untuk saudaramu. Makanya jangan mendoakan yang jelek-jelek. Ini ada tetangga mobilnya baru, ya Allah matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, ya Allah buat stroke 6 bulan. Apa kata malaikat? Amin walaka mislu, kau stroke duluan. Doakan yang baik-baik. Nampak padinya tumbuh menghijau, tiba-tiba padi kita menguning, mati dan layu. Doakan supaya rezekinya berkah dan halal. Kalau kita sudah tanam dengan baik, niat dengan baik, berdoa dengan baik, datang yang tidak baik, Allah ingin baik untuk kita. Kalau padi kita subur, padi kita berbuah, padi kita panen, hasilnya melimpah ruah, Allah ingin kita bersyukur. Tidak sesuai dengan yang kita inginkan, Allah ingin kita bersabar. Kalau bersyukur, la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, ku tambah. Maka kalau ada padinya 2 hektar, bersyukur, bertambah jadi 4 hektar. Rumahnya 1, bersyukur, bertambah jadi 2. Istrinya 1, bersyukur, jadi berkah. Ibu suuzon aja, menjadi berkah keluarganya. Mudah-mudahan semua yang hadir nih keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ada yang lebih hebat daripada syukur. Apa dia? Kalau syukur ada balasannya 2 kali lipat. Ada yang lebih hebat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya bighairi hisab. Bighairi hisab. Kalau bahasa Capakalanya unlimited edition. Tidak terhitung dengan angka matematika. Itulah balasan orang yang bersabar. Tapi sabar juga mesti ada usaha. Jangan sampai nggak ada usaha. Padimu saya lihat banyak sekali tikusnya. Saya sabar. Kan nggak bisa begitu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tadi saya lihat anak Pak Haji dibonceng orang. Kita mesti sabar. Istri bapak dilarikan orang. Sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Mesti ada usaha dan ikhtiar. Maka alhamdulillah malam ini akidah kita memang betul-betul insya Allah betul-betul di dalam yang selalu kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami jalan yang lurus ya Allah, jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhai. Bukan jalan setan, bukan jalan Yahudi, bukan jalan Nasara, bukan jalan yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang dari majelis ini, yang dulu pernah buat dosa, yang dulu pernah buat maksiat, kamu kabarnya pakai narkoba ya? Ganja-ganja saya, sabu-sabu saya, yang mabuk saya, uang-uang saya, rumah-rumah saya. Ngapain kamu urus saya? Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Dia tulis pakai baju kaos, urus surgamu, jangan urus nerakaku. Dipakai sholat Jumat. Allahu Akbar. Yang belakang nengok kaos. Yang mabuk saya, yang sakau saya, yang maksiat saya, di rumah saya, duit saya, apa urusan kamu? Memang betul, yang mabuk kamu, yang sakau kamu, di rumah kamu, duit kamu. Tapi kalau azab Allah datang,
werengnya datang, padiku kena juga. Bukan cuman padi kau aja. Memangnya kalau wereng sama tikus itu datang, dia tengok, oh ini padi pecandu narkoba, oh ini yang sholat gak usah kita ganggu, rata semuanya dibuat. Walau wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab Allah. Kalau wabah datang, kalau musibah datang, kalau tikus datang, kalau wereng datang, kalau hama datang, dia tidak menimpa yang jahat-jahat saja. Tsunami ketika datang, apakah tsunami itu pilih-pilih? Oh ini rumah orang ke masjid, gak usah kita ganggu. Itu namanya tsunami solihah. Apakah kalau gempa bumi itu dia pilih-pilih? Ini rumah orang gak ke masjid, kita goncang. Ini rumah imam, gak usah kita goncang. Sama, hancur juga rumah imam. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Maka tablik akbar itu tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar. Ustadz Somad, yang bisa amar ma'ruf nahi mungkar itu cuman penceramah. Ada yang bisa amar ma'ruf nahi mungkar tidak pakai ceramah, nggak perlu baca ayat, nggak perlu baca hadis, nggak perlu bersuara menggelegar, diam aja, tapi dia bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa itu? Pak polisi. Ada orang main judi, ada orang laga ayam, ada orang jual narkoba, ada orang jual minuman keras, ada orang berzina. Ustadz ceramah, la taqrabuz zina, jangan berzina. Ustadz ceramah, innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal aslam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amal syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, menggelegar. Yang mabuk nggak datang, tapi bapak polisi nggak perlu baca ayat, nggak perlu baca hadis, cukup dengan pistolnya. Yang mau mabuk silakan. Mau main judi, main silakan. Mau laga ayam, laga silakan. Malam ini ibu bangga tidak melihat bapak-bapak polisi hadir di majelis taklim? Bangga. Bapak-bapak hadir nggak melihat bapak TNI tentara datang? Bangga apa tidak? Bangga. Apa kata ibu bisik ke anaknya? Lihat itu nak, polisi hadir, tentara hadir. Bapakmu baru jadi satpam muda nggak hadir. Mohon maaf Pak Satpam, jangan tersinggung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa aswili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk apa tablik akbar itu? Ngapain buat tablik akbar? Dengan tablik akbar kita bisa bersilaturahim. Dengan bertablik akbar kita bisa mendengar amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan bertablik akbar kita bisa menjauhi perbuatan maksiat. Dengan tablik akbar ekonomi umat bangkit, balon laku, lampu-lampu laku, kue-kue semuanya laku. Hebat yang hadir jualan malam ini. Ceramahnya dapat, untungnya dapat. Jangan lupa keluarkan 2,5%. Ustadz Somad minta royalti. Bukan untuk saya, Besti. Ini adalah bayar zakat. Kenapa? Karena uang harta yang tidak dizakati akan keluar dengan caranya sendiri. Seandainya bapak-bapak, ibu-ibu punya uang masing-masing tabungan 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin kelihatannya. Masing-masing punya uang 100 juta. Seperti marah kelihatannya.
Serba salah sama Ustadz Somad ini. Dijawab salah, nggak dijawab salah. Oke lah, masing-masing punya uang 100 juta itu minimal itu. Ada yang 1 miliar. Amin. Bila uang Anda 100 juta, maka zakatnya 2,5%. Berapakah yang mesti dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat nih banyak yang pura-pura bodoh memang. 2,5% dari 100 juta adalah 2,5 juta. Uang dari hasil jual padi. Kalau padi zakatnya 10%. 10% kalau pakai tadah hujan. Tapi kalau pakai irigasi, Islam adil. Potong biaya operasional 5%. Tapi kalau hasil dagang bisnis emas 2,5%. Gali tanah, cangkol, begitu cangkolnya kena keletuk, digali-gali, rupanya dapat periuk harta. Hebatnya karun. Padahal dia di Mesir, bisa periuknya sampai ke Capakala. Hebatnya orang Mesir, bisa hartanya sampai ke Pinang. Maka ketemu rikas barang temuan 20%, karena nggak keluar keringat, nggak ada usaha, dapat emas, dapat berlian. Kalau emas simpanan Pak Ustadz, ada yang bilang katanya Pak Ustadz kalau emas tuh nggak ada zakatnya, walaupun 50 kilo. Mas Parno, Mas Broto, itu nggak ada zakatnya. Tapi kalau emas laki-laki punya emas batangan, tetap keluar 2,5%. Kami yang perempuan ini Pak Ustadz, ada cincin, ada gelang, ada rantai, ada gelang kaki, gigi kami pun emas. Bagaimana Pak Ustadz? Perhiasan perempuan itu 2 pendapat. Kalau satu pendapat mengatakan zakatnya sekali seumur hidup. Gelang, rantai, cincin keluarkan 2,5% sekali seumur hidup. Kalau tidak mencapai 200 mithqal. Tapi kalau sampai, maka zakatnya tetap setiap tahun. 200 mithqal itu berapa Pak Ustadz? 850 gram, sekilo kurang 1,5 ons. 850 gram, sekilo kurang 1,5 ons. Jadi kalau ada ibu, kalau lagi pergi undangan, itu wajahnya merah. Kenapa merah? Karena telinganya menanggung 2,5 ons. Di sini 2,5 ons, di sini 0,5 kilo. Jadi kalau mau pergi undangan tuh begini dia. Nah itu perlu 850 gram. Tapi kalau cincinnya kecil-kecil macam cincin saya, laki-laki mana boleh pakai emas misal, maka dikeluarkan. Bagaimana dengan emas putih Pak Ustadz? Emas putih itu juga emas, karena emas putih itu 80%-nya emas, 5%-nya nikel, 15%-nya perak. Makanya warnanya putih, tapi isinya tetap emas. Yang nggak ada zakatnya, Mas Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, datanglah teman saya ke tempat orang kaya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nampaknya Pak Haji ini sudah wajib bayar zakat Pak Haji. Rumahnya, mobilnya. Rumah saya ini utang, mobil ini juga utang. Jadi saya ini belum bayar zakat karena banyak utang. Ya kalau Pak Haji ngaku miskin ya nggak apa-apa, kami izin ya. Ya oke, bye. Hari berganti musim berubah, nggak sampai setahun Pak Haji datang ke kantor Basnas. Teman saya ngeliat, alhamdulillah Pak Haji udah dapat hidayah bayar zakat. Masuk ke dalam, silakan masuk Pak, silakan. Ada urusan apa Pak? Saya mau nanya, ada nggak zakat untuk saya? Begitu cepat nasib berbalik. Ternyata orang yang dulu punya harta nggak berzakat diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tu'izzu man tasha. Allah mengangkatmu setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha. Allah merendahkanmu serendah-rendahnya.
Mudah-mudahan Allah tidak mengambil harta kita karena tidak berzakat. Ustaz Somad, uang saya dulu 100 juta. Berapa zakatnya? 2,5%. Saya nggak ngeluarkan zakat, Pak Ustadz. Sekarang saya baru sadar. Kenapa, Pak? Tiba-tiba lutut saya sakit. Dipijit sama tukang kusuk, makin sakit. Ditusuk pakai apa namanya, jarum ortopedi, makin sakit. Akupunktur, makin sakit. Pakai paku payung, tambah sakit. Akhirnya dibawa ke Malaysia, Pak Ustadz, sama dokter orang Cina. Dia punya martel kecil, Pak Ustadz. Dipukul lutut saya. Ayah, lapuklah lama pakai. Jadi gimana, Dok? Tenang, kita sudah import batok kelapa. Batok kelapa dari besi, diimpor dari Tiongkok. Akhirnya lutut ini dibelah, dipasang. Alhamdulillah sekarang udah sehat, Pak Ustadz. Berapa harganya? Sebelah kiri 40, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20. Pas 100. Duit hantu dimakan dokter. Mohon maaf Pak dokter, jangan tersinggung. Dokter nggak salah, dokternya berzakat insya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti semua yang sakit lutut karena tidak berzakat. Karena penyakit ini datang ada sebabnya. Boleh jadi sudah berzakat, sudah bersedekah, tetap sakit. Kenapa? Allah ingin angkat derajatnya. Ini hanya salah satu usaha kita supaya benar akidah kita, benar amal kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takwa itu artinya takut. Ini ada juga orang buat takwa ini dia salah. Pak Ustadz katanya takwa itu artinya takut istri tua. Bukan. Takwa itu artinya takut kepada Allah. Takut nggak berzakat, takut nggak sholat, takut nggak beribadah, takut mempersekutukan Allah. Makanya pesan khutbah Jumat, ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tema yang pertama, perkokoh akidah. Yang kedua, mantapkan ukhuwah Islamiyah. Apakah ada orang Capakala yang bertengkar kelahi? Alhamdulillah tidak ada. Seandainya orang Capakala bertengkar berkelahi, nggak akan mungkin terwujud acara ini. Betul? Ini kerjasama masyarakat yang luar biasa. Memasang tendanya, memasang lampu-lampunya, memasang balehonya, menyebar undangannya, berdoa supaya tidak hujan, lengkap semuanya, karpetnya, bunga-bunganya. Tolong selesai acara, kembalikan ke pemiliknya. Jangan sampai nanti ada masyarakat Capakala kehilangan bunga. Gara-gara Ustaz Somad bunga hilang 3 pot. Alhamdulillah semuanya hadir. Ya Allah, semua masyarakat Capakala yang sudah berkontribusi sehingga acara malam ini terwujud gegap gempita. Semua kumpul di lapangan bola. Betul, lapangan bola ini. Saya tahu, itu tiang gawangnya masih belum dicopot. Mudah-mudahan yang berkontribusi malam ini, kalau dia sakit angkat penyakitnya. Kalau sudah meninggal anak-anaknya jadikan anak soleh solihah, mengirimkan zikir dan doa. Kalau belum menikah jumpakan dengan jodohnya. Banyak sekali yang belum nikah ini. Kalau dia lilit hutang, lepaskan dari hutang piutangnya. Makin kuat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga persatuan. Jangan kelahi hanya masalah sepele-sepele, masalah remeh-temeh. Alhamdulillah, saya tidak ada mendapat kabar orang Capakala kelahi. Di tempat saya dulu, itu orang masih kelahi masalah kunut subuh. Yang satu katanya subuh mesti pakai kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Yang satu mengatakan nggak boleh pakai kunut karena kunut itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Kelahi antara yang kunut dengan nggak kunut sampai pisah masjid. Alhamdulillah sekarang udah nggak kelahi lagi karena sama-sama nggak sholat subuh. Di Capakala kabarnya nggak ada pertentangan, nggak ada perkelahian. Semuanya menjaga ukhuwah Islamiyah, sopan santun terjaga, budi bahasa. Kalau orangnya kelahi nggak mungkin bisa ramai berkumpul sebanyak ini.
ada lagi papan bunganya, selamat zikir dan tablik akbar, perkokoh akidah, mantapkan ukhuwah Islamiyah. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa, lupa pula pantunnya. Kalau Tuan pergi ke Makkah, hati-hati jangan sampai kena bahaya. Sudah lama Abdul Somad tausiah, di Capakala kiri kanan ada bunga. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan malam ini berbunga, sampai hari kiamat berbunga-bungalah hati kita karena bersaudara ini insya Allah. Tidak ada satu pun orang Capakala yang bertanya, Ustadz Somad sukunya apa? Mereka tidak mempermasalahkan saya datang dari Pulau Sumatera, saya orang Melayu, karena mereka menganggap saya adalah bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadur Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nanti sebelum doa kita zikir 10. Zikir 10. Yang pertama istighfar. Yang kedua Al-Fatihah. Yang ketiga Qul huwallah 3 kali. Yang keempat Al-Falaq 1 kali. Yang kelima An-Nas 1 kali. Yang keenam awal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Yang ketujuh ayat kursi. Yang kedelapan akhir Al-Baqarah 3 ayat lillahi ma fis samawati sampai habis. Yang kesembilan afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang ke-10 sholawat. 10 zikir di akhir nanti. Ustadz tolong ulang lagi Pak Ustadz, saya lupa nyatat yang 10 tadi. Gak perlu diulang karena bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nanti ketika kita mulai zikir, tolong direkam, boleh pakai video, boleh pakai voicemail, boleh pakai voice note, boleh pakai MP3 dari awal sampai akhir. Nanti kalau ada saudara yang sakit di rumah sakit, suami sakit, keluarga sakit, dengarkan itu di kamar, habis subuh, habis maghrib, mau tidur malam, dengarkan non-stop supaya kita tidak kacau pikiran karena mendengarkan musik yang racun, kucing garong, cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan 2. Ustadz Somad ternyata hafal juga. Ukhuwah Islamiyah sudah. Capakala yang damai dan sejahtera. Saya yakin dan percaya Capakala ini sudah damai dan sejahtera. Mudah-mudahan ke depan lebih damai dan lebih sejahtera lagi insya Allah. Ustadz tahu dari mana Capakala ini damai dan sejahtera? Lihat aja, pedagang-pedagang ramai, mobil-mobilnya banyak. Itu mobil ambulan ternyata. Saudara-saudara kita semuanya bersih-bersih. Padahal ini hari Ahad, hari libur. Mestinya di rumah nonton TV sama anak, sama keluarga. Mereka datang berduyun-duyun ke tanah lapang. Ini menunjukkan hati mereka damai, pikiran mereka damai, kehidupan mereka sejahtera. Mudah-mudahan ke depan dijadikan Allah lebih baik lagi insya Allah. Amin. Man kana yaumuhu khairan min amsi. Siapa yang tahun 1445 lebih baik daripada tahun kemarin, fahuwa rabih, itu orang yang beruntung. Kalau sama aja Pak Ustadz, man kana yaumuhu mithla amsi. Siapa yang hari ini sama seperti tahun kemarin, fahuwa khasir, dia orang rugi. Yang lebih parah lagi, man kana yaumuhu syarrun min amsi. Siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, fahuwa mal'un, dialah yang terlaknat.
Laknat artinya ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kabarnya orang Capakala, orang Pinrang banyak melaksanakan haji dan umrah, karena ketika mereka menanam padi, niatnya waktu menanam padi pergi haji, pergi umrah, pergi haji, pergi umrah, pergi haji, pergi umrah. Beda sama tempat lain, kawin lagi, kawin lagi. Ya nggak apa-apa. Siapa yang bilang nikah lagi itu haram? Nggak apa-apa kan Pak? Alah, jawab aja takut. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau menanam padi, berniatlah kalau berhasil, insya Allah berangkat ke tanah suci. Ya, tapi kami ingin umrohnya bersama Ustadz Somad. Daftarkan segera 4 Oktober 2023, hanya 2 bulan lagi. Umroh akbar bersama Ustadz Somad hanya melalui travel PT Madian Haji Hasbi. Lupa namanya. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti kita akan bersama bertalbiyah di pelataran Ka'bah, berkeliling. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allah, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allahu Akbar. Pak Ustadz, kalau uang saya belum cukup, Pak Ustadz, niat aja dulu. Kalau belum berangkat udah mati, niatnya sampai. Innamal a'malu binniyat. Tapi jangan sampai nggak dilaksanakan. Sama juga seperti suami yang nggak sholat, pas diajak sholat subuh, bangun bang, bangun, bangun, udah jam 7, kok nggak sholat? Yang penting niat aja dulu. Nggak bisa begitu, mesti ada usaha. Hidupkan jam wakernya, jam 5, jam 4.30 sudah berbunyi, lalu kemudian di setel lagi. Ustadz, saya sholat subuh ini berat sekali, sudah di setel 2 jam kanan kiri nggak juga. Besok pergi ke Makassar, cari jam yang bisa nendang dan ninju. Assalamualaikum Bapak tukang jam. Ya, ada jam yang bisa membangunkan sholat subuh. Sebentar ya, kata dia bawakan. Ah, ini dia jamnya. Siapa? Istri kamu. Ibu, kalau suaminya payah sholat subuh, jam waker udah, semuanya udah, tenang. Insya Allah dia akan bangun. Caranya Pak Ustadz, bisikkan ke telinganya dengan lembut, la ilaha illallah. Apa ini, kata dia? Aku belum mau mati. Kukira kau sudah mati bang. Mudah-mudahan suami yang belum sholat dibukakan pintu hidayahnya sholat. Ustadz Somad, saya sudah sholat, suami saya sudah sholat, terus anak-anak pun sholat. Jadi apa masalah? Bapak saya nggak sholat, ibu saya juga nggak sholat. Jangan ceramahi orang tua, jangan ajari orang tua bicara, karena yang mengajari kamu bicara adalah orang tua. Jangan ajari. Saya tidak suka pada anak-anak mentang sudah hijrah, udah ikut pengajian, udah ceramah, tiba-tiba nanti pulang dari sini langsung dipanggilnya bapaknya, papa sini, mama sini, ya ayyuhal kafirun. Nggak boleh begitu. Potong ceramah Ustadz Somad kan ada, kirim ke WA-nya. Ceramah Ustadz Das'ad Latif kan ada, kirim. Ceramah dari Ustadz Adi Hidayat kan ada, kirim. Nanti dia akan tonton. Ayah, papa, mama, ini ada ceramah Ustadz Somad bagus sekali. Coba lihat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka dia kafir. Kok dia tahu saya ya? Jangan-jangan kamu udah bocorkan ke dia? Enggak ada Pak. Ini Ustadz Somad nyampaikannya jauh di sana di Sumatera. Iya. Tapi saya nggak yakin dengan Ustadz Somad ini. Dia nggak yakin, cari Ustadz yang lain.
lupa doakan kepada Allah. Sholat sunat hajat di sujud terakhir, bukakan pintu hati ayah ibuku. Mudah-mudahan semuanya melaksanakan sholat, puasanya tidak tinggal, membayar zakat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Tadi saya mulai jam 9 kurang 15, rupanya sekarang sudah jam 10 kurang 10. Saya walaupun nggak ngelihat jam, saya sudah tahu saya berdiri sudah 1 jam. Tapi kami berdiri juga Pak Ustadz, kalian cuma berdiri, saya berdiri sambil ngomong. Mudah-mudahan. Jadi jamaah di Capakala ini lain kepala macam-macam isinya. Rambut sama hitam, isinya macam-macam. Yang satu mengatakan, saya mesti duduk dekat supaya bisa ngelihat Ustadz Somad. Ini yang dekat. Tapi sebagian nggak gitu. Aku nggak terlalu penting, yang penting aku bisa sambil minum cendol, sambil makan keripik. Itulah yang di sana-sana jauh. Insya Allah dua-duanya dapat pahala, insya Allah. Kata yang jauh di sana, aku nggak terlalu penting pahala, yang penting bisa makan bakso. Kata yang dekat, aku nanti setelah acara baru makan, yang penting semuanya dapat baik. Siapa yang paling baik? Apakah yang ceramah? Belum tentu. Boleh jadi yang duduk di sana tidak dikenal, tapi malaikat lebih mengenalnya. Boleh jadi pahala mereka lebih banyak daripada Ustadz Somad yang ceramah. Betul? Betul pula kata jamaah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita zikir yang 10 tadi. Hidupkan handphonenya, rekam suaranya, nanti didengar di rumah. Kalau ada saudara yang sakit atau kerasukan jin hantu setan, atau diganggu Nyi Blorong, Sundel Bolong, Mak Lampir, Suster Ngesot, Harry Potter, mereka didengarkan dia supaya di rumah anak baru lahir, istri mengandung, untuk menenangkan jiwanya. 10 zikir diamalkan habis subuh dan habis maghrib serta mau tidur malam. Kalau bisa baca, nggak bisa dengarkan aja pakai MP3. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim.
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La tada' lana dhanban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis ilmu, majlis zikir, majlis tabligh akbar, bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan untuk selamanya. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia lapangkan kuburnya, curahkan rahmatmu, selamatkan dari azab ya Allah. Wala aziban illa zawajatah. Yang belum menikah jumpakan dengan jodohnya. Wala raghiban illa anjabatah. Yang belum punya anak berikan keturunan yang soleh dan solehah. Wala mumta'inan illa najahtah. Yang ujian berikan kelulusan yang terbaik dengan nilai yang terbaik. Wala hajatan min awaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat dunia, hajat akhirat Engkau ridha dan baik bagi kami, tunaikanlah dan mudahkanlah ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikanlah kami rezeki yang berkah, berikanlah padi yang berkah, berikanlah tambah ikan yang berkah, berikanlah hasil usaha dagang niaga yang berkah. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan rezeki yang halal, supaya kami tidak perlu mencari-cari yang haram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Jauhkan kami dari dililit utang dan dikuasai orang lain ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kami sebut namamu ya Allah. Dengan menyebut namamu tak ada yang dapat memudaratkan kami, baik di bumi maupun di langit. Selamatkan kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Capakala negeri yang aman dan damai. Jadikan Pinrang negeri yang aman dan damai. Jadikan Pulau Sulawesi negeri yang aman dan damai ya Allah. Jadikan NKRI negeri yang aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, berbakti kepada orang tua, selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari riba, selamat dari perbuatan maksiat. Jadikan anak cucu keturunan kami, pasangan hidup kami qurrata a'yun, sejuk dipandang mata dan menenangkan jiwa kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajma'na ma'al habibil Mustafa. Sebagaimana engkau satukan kami di sini, satukan juga kami nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Lebih kurang 1 jam 20 menit. Banyak kata-kata saya menyinggung perasaan Bapak Ibu saudara-saudara saya, tidak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad? Alhamdulillah, silaturahim kita tetap terjaga, tersambung, kita tidak terpisah karena kita selalu bersama dalam doa.
Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.